host bisa Baik, bantu. boleh Mas. Oke, Boleh, baik. boleh Pak, boleh, monggo ya. Kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Pak Panji, rekan-rekan tim kelembagaan seluruh Indonesia dan seluruh peserta Zoom pada hari ini. Gak banyak Mas, mungkin hanya penegasan-penegasan yang sudah disampaikan tadi oleh Saudara Zuma. Yang paling krusial yaitu terkait dengan guru-guru honor yang ada di madrasah negeri. Karena ini kan sudah nasional ya, jadi memang penegasan-penegasan kami membutuhkan itu baik itu tertuang secara tulisan ataupun edaran ataupun semacam keputusan gitu. Karena yang terjadi hari ini madrasah-madrasah negeri kita ini banyak guru-guru yang memang secara data mereka ada di sana. Kemudian secara kepegawaian ini yang jadi masalah, mereka tuh bukan ASN, bukan PNS ataupun bukan P3K atau P3K paruh waktu. Kendala-kendala ini sebenarnya kemarin sudah pernah kita sampaikan juga kepada kawan-kawan di pusat permasalahan-permasalahan yang ada. Kenapa memang guru-guru ini tidak tidak apa ya tidak masuk ke dalam kategori ASN tersebut. Di antaranya ya mungkin tidak terdaftar di database BKN karena yang tadi disampaikan oleh Pak Inspektorat tadi bahwasanya per 2024 itu memang tidak ada lagi pengangkatan untuk guru-guru honor atau yang ada di madrasah negeri. Kemudian juga kemarin itu kenapa juga tidak masuk ke dalam database ya keterbatasan formasi kuota. Kemudian ada kualifikasi yang tidak sesuai, kemudian tidak lolos seleksi administrasi, kemudian juga tidak mengikuti seluruh tahapan, mungkin terputus di pertengahan waktu pendaftaran gitu ya. Kemudian menghadirkan guru-guru tersebut. Nah, informasi belakangan yang kami sampaikan ini, Mas Panji, Bapak Inspektorat, Ibu Dalnes, Ibu Inspektorat, kemarin ada rapat Zoom meeting terkait dengan hal ini dari Biro Kepegawaian, Biro Keperencanaan, Biro Keuangan gitu ya. Nah, ini yang kami dapati, salah satu slide-nya itu di sini disampaikan, dalam hal Kementerian Agama masih memiliki pegawai non-ASN atau PPNPN yang penghasilannya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan perikatan dalam kurung surat keputusan atau perjanjian kontrak atau kontrak dan atau peraturan perundang-undangan, maka pembayaran penghasilan atas pegawai non-ASN PPNPN tersebut dapat didasarkan pada perikatan yang telah berjalan sebelumnya atau existing sepanjang masih terdapat alokasi anggaran dengan menggunakan mekanisme pembayaran pegawai non ASN atau PPNPN. Kemudian ada surat terakhir yang di-share ke kami dari Bapak Sekjen Pak Kamarudin tanggal 26 Januari 2026 terkait dengan tindak lanjut pembahasan penataan SDM pada satuan kerja. Ini juga kami dapat suratnya. Pada poin 2 itu disebutkan bahwa bagi satuan kerja yang masih memiliki pegawai non ASN karena tidak lulus atau tidak mengikuti selisih seleksi CASN agar mengusulkan review kebutuhan pegawai kepada Inspektorat Jenderal dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya dapat menggunakan mekanisme pengadaan tenaga ahli daya sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, pasal 3-nya pelaksanaan mekanisme pengadaan tenaga ahli daya sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas agar dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh PPK dan pejabat pengadaan di satuan kerja masing-masing. Jadi asumsinya untuk yang tenaga honorer ini, honorer baik yang non ASN ini masih tetap dapat dibayarkan yang selama dia masih existing. Ini yang anggapan dari semua kawan-kawan yang ada di satuan kerja. Karena ini kalau sampai tidak dibayarkan dan tidak boleh dibayarkan lewat anggaran yang ada, maka PBM, proses PBM yang ada di madrasah-madrasah negeri ini bisa terkendala Mas, Indonesia malah. Baik, Jadi Pak. existing-nya ini yang menjadi dasar kami ketika memang apa namanya mengarahkan atau menyarankan kawan-kawan madrasah negeri ini bukan lagi pengangkatan dia tapi hanya perikatan kerja dalam bentuk PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWTT gitu, perjanjian waktu yang tidak tertentu untuk mengakomodir guru-guru honor yang Baik. notabene memang tidak masuk ASN ini. Nah, terkait penggajiannya ini, nah ini dia.
Kalau misalnya memang tidak diperbolehkan di anggaran BOS, kawan-kawan madrasah negeri ini juga ada pos di 002 operasional. Tapi operasional sampai saat ini pun tidak terlalu dapat untuk mengcover kondisi untuk honor guru-guru yang ada di non ASN tersebut atau guru-guru honor tersebut. Jadi mohon kebijaksanaannya dari kawan-kawan inspektorat untuk misalnya mereview ulang terkait dengan kebijakan ketidakbolehannya penganggaran dari dana BOS untuk guru-guru non ASN yang ada di madrasah negeri. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, ini ada Siap, Pak. kaitan juga terkait dengan bank Singkat, tadi Pak, ya, ya? bank Iya, penyalur Pak. tadi. Singkat, Pak. Ya, bank penyalur tadi ini yang sampaikan oleh Pak Juma tadi memang sudah menyeluruh. Jadi kita minta memang diskresi lah untuk wilayah-wilayah 3T ini ada pengecualian-pengecualian untuk penyaluran ini. Jangan dipaksakan harus mandiri. Misalnya begini Mas, ada misalnya pakai CMS atau apa gitu diperbolehkan gitu ya. Atau mungkin ada bank di sana yang ready tapi rekening utamanya tetap berada di Mandiri gitu. Jadi posisinya kawan-kawan ini tidak lagi harus ke Mandiri pusatnya karena kami juga di Kepulauan Riau ini itu kadang jumlah anggaran yang mau diambil itu lebih kecil daripada ongkos biaya untuk menuju bank tersebut. Ya, itu yang jadi kendala kita. Ini mohon juga jadi perhatian. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terkait tadi penegasan-penegasan dan aspirasinya mungkin nanti juga kami eh, bahas di internal, Pak, terkait hal itu, dan mungkin juga tadi sudah didengarkan langsung oleh tim Ijen. Harapannya tim Ijen juga mungkin ketika tim lain juga bisa berkoordinasi dengan Direktorat KSKK. Siapa siapa mungkin Pak, siapa tim? Mungkin kita ke Bu Yuni ya, terakhir ya, penanya terakhir ya. Jadi mungkin Pak Syaifuddin. Oke. Untuk madrasah untuk 234 mereka tidak mendapatkan dana BOS. Apakah diperbolehkan mereka untuk mengajukan kembali di 2006 karena tersangkanya sudah dapat Mas gitu. Jadi mereka sudah pergantian kepala madrasah. Apakah kita boleh memverifikasi pengajuan mereka di tahun 2026 ini? Selanjutnya Mas, terkait juga tentang bank penyalur, ini madrasah kita ini di bagian 3T yaitu Nias Utara, Nias Barat, mereka hanya ada Bank BRI dan Bank Sumut, Mas. Sementara seperti Mas di Nias Selatan ada BRI dan BNI. Mereka harus melewati menyeberang pulau dulu, Mas, ke bank itu. Dan menyeberang pulau ini tergantung dari angin laut, Mas. Kalau angin laut tidak baik, maka mereka tidak bisa nyebrang, gitu, Mas. Jadi mereka hanya ada BRI dan BNI, Bank Sumut, gitu, Mas.